Teman-teman, perkenalkan, nama saya Kirgi Suryo Gaga Prakosa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teknologi yang sedang tren dan mengapa penting bagi perkembangan kita sebagai anak sekolah. Saat ini, banyak sekali teknologi yang sedang tren. Terlebih, saat ini kita masih dihadapkan dengan pandemi yang belum pasti kapan akan berakhir. Jadi, kita sebagai siswa dan mahasiswa dituntut untuk selalu belajar dari rumah dan tidak boleh keluar kemana-mana. Nah, dengan terbatasnya waktu dan tidak bisa bertatap muka secara langsung, pasti banyak dari kita yang merasa jenuh, bosan, dan kurang semangat jika harus selalu belajar dari rumah. Dan kita juga di sini dituntut agar dapat memahami dan mencari materi sendiri. Nah, kali ini ada beberapa aplikasi yang dimana bisa membantu kita untuk belajar dan bersekolah secara online dengan mudah. Untuk aplikasi yang pertama, yakni Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Fitur-fitur dalam aplikasi Zoom antara lain video dan audio sudah hadir. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda tidak perlu khawatir pada gambar dan audio yang dihasilkan. Pasalnya, aplikasi Zoom telah didukung dengan kualitas HD. Selain itu, aplikasi Zoom ini juga dapat mendukung hingga 1000 peserta dan 49 video di layar. Yang kedua, alat kolaborasi bawaan. Beberapa pengguna dapat berbagi layar secara bersamaan dan ikut menulis catatan untuk pertemuan yang lebih interaktif dengan alat kolaborasi dari aplikasi Zoom. Yang ketiga adalah rekaman dan transkrip. Sementara itu, para pengguna Zoom juga dapat merekam rapat yang dilakukan dan menyimpannya secara di perangkat masing-masing yang digunakan atau pada akun tersebut. Lebih lanjut, rekaman tersebut dapat ditemukan dengan mudah apabila Anda memerlukannya lagi. Yang keempat adalah fitur penjadwalan, di mana aplikasi ini juga memiliki fitur penjadwalan untuk memulai rapat. Selain itu, Anda juga dapat memulai rapat melalui akun yang sudah Anda buat. Kelemahan dari aplikasi Zoom sendiri yakni boros paket data atau kuota. Biasanya aplikasi yang menampilkan video akan lebih banyak menguras data. Begitupun Zoom. Jangan heran jika nantinya paket internet Anda berkurang signifikan setelah melangsungkan sesi video. Yang kedua, kurang aman. Belakangan ini aplikasi Zoom tengah menjadi pusat perhatian dikarenakan bocornya data-data pengguna ke publik. Tak hanya itu, Zoom juga disinyalir dapat dengan mudah diakses oleh hacker dengan bantuan software tertentu. Google Meet. Google Meet memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, gratis atau tidak berbayar. Kelebihan melakukan pertemuan daring di Google Meet, Anda tidak perlu khawatir dengan biaya pemakaian awal yang harus dikeluarkan. Aplikasi Google Meet tersedia dengan gratis dan dapat diunduh dengan mudah melalui Play Store maupun App Store. Anda dapat memanfaatkan aplikasi gratis ini dengan cukup leluasa tentunya dengan fitur-fitur tertentu. Tak hanya itu, Google Meet juga memiliki tampilan jernih ketika melakukan video konferensi yang dimana menjadi dasar untuk memilih sebuah aplikasi pertemuan daring. Google Meet sudah tersedia resolusi high definition
yang membuat video tampak jernih, dan Anda tidak akan mengeluhkan karena tampilan video yang tampak kacau. Kekurangan dari Google Meet ini yakni belum ada fitur hemat data. Melakukan pertemuan daring di aplikasi Google Meet tentu memiliki kekurangan, salah satunya yaitu belum adanya fitur hemat data. Padahal dengan adanya fitur hemat data tentu tidak akan membuat kita membuang data secara percuma, bahkan boros. Saat ini mungkin Anda harus bersikap apabila data yang Anda gunakan akan terkuras habis setelah melakukan video konferensi dengan menggunakan Google Meet ini. Tak hanya itu, untuk melakukan Google Meet, kita harus memiliki jaringan internet yang stabil. Secara umum, dalam aplikasi-aplikasi video konferensi, jaringan internet menjadi kunci pokok yang membuat aplikasi bekerja seperti yang seharusnya. Nah, teman-teman, itulah beberapa aplikasi yang dapat saya ulas di video kali ini. Sebenarnya masih banyak sih aplikasi untuk belajar online, dan itu bisa kalian cari sendiri ya. Aplikasi di atas sangatlah penting bagi perkembangan anak sekolah seperti kita, karena kita sebagai siswa harus bisa beradaptasi di situasi saat ini dan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Dengan kita bisa mengikuti teknologi yang semakin berkembang, kita juga bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik dan lebih maju. Tak hanya itu, kondisi pandemi saat ini juga menuntut kita sebagai siswa agar bisa belajar menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mengikuti kelas dan belajar mandiri. Sekian video yang saya buat. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, dimohon dimaafkan. Sekian.